Pak Mirza, banyak yang tentunya menanyakan begitu ya, nasib karyawan seperti apa pasca merger ini? Apakah memang ada hal-hal atau catatan-catatan yang publik juga harus tahu terhadap kondisi yang terjadi, Pak Mirza? Silakan. Oke, jadi pertama yang perlu saya jelaskan, apa yang diumumkan tanggal 11 Desember yang lalu adalah telah ditandatanganinya agreement dari dua perusahaan besar, yaitu Sinarmas dan Axiata Berat di Malaysia, bahwa keduanya sepakat akan menggabungkan XL Axiata dan Smartfren menjadi XL Smart. Kapan ini terjadi? Tentu saja ada proses. Prosesnya adalah setelah seluruh regulator dan juga seluruh pemegang saham menyetujuinya. Yang harapan kita ini akan berlangsung sekitar ya sebut saja 3 bulan, 4 bulan ke depan. Jadi masih dalam paruh setengah 2025 ke depan lah. Dengan demikian nanti setelah semuanya beres, barulah lahir yang kita cita-citakan namanya XL Smart. Nah, sudah disepakati. Prinsip yang kita pegang untuk karyawan yang pertama adalah yang kita sebut lift and shift. Artinya apa? Semua akan kita bawa naik dan kita shift ke company baru. Jadi nggak ada yang tertinggal. Dan bahkan kita rekomendasikan kepada seluruh karyawan untuk bergabung. Kenapa? Karena di sana opportunity-nya akan lebih baik, akan lebih banyak kesempatan berkarya, akan lebih terbuka untuk berkarir. Ini yang perlu kita sadari. Kenapa? Ini company akan lebih besar. Ini company akan memberikan opportunity yang lebih baik dan kesempatan berkarya untuk menyalurkan segala potensi akan lebih terbuka. Sayang kalau nggak ikut. Dan bahkan company menjanjikan begitu nanti company merger ini terjadi, ada bonus istimewa buat seluruh karyawan. Bukan main. Jadi don't worry. Kemudian satu prinsip lagi yang sudah dijanjikan kepada seluruh karyawan, no loss policy. Artinya apa? Tidak akan ada yang dirugikan dalam hal benefit. Jadi semua yang sudah diterima hari ini minimum sama. No loss policy. Itu yang kita sudah sampaikan ke seluruh karyawan, baik di Smartfren maupun di XL Axiata. Don't worry. Oke, don't worry begitu ya. Ini sebagai kunci begitu dari pembicaraan kali ini. Tapi juga disebutkan di informasi sebelumnya bahwa memang berjalannya waktu nanti juga mungkin ada potensi ada yang tidak digunakan. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah pada berjalannya waktu tetap saja ada yang di PHK ataupun tidak digunakan oleh perusahaan, Pak Mirza? Ya, itu business as usual. Di company yang hari ini pun ada tentu saja kriteria-kriteria yang pasti bisa saja membuat seseorang akhirnya tidak lanjut. Apa? Performance, kompetensi yang kemudian tidak pas kepada yang ada hari itu bisa saja. Tapi itu pun sudah ada formula-formula yang sudah dirumuskan dan sudah disampaikan juga. Pertama adalah rumusnya sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan. Kita tidak akan pernah tidak comply dengan regulasi. Yang kedua, yang dijanjikan adalah we are above regulation. Lagi-lagi kita selalu sudah sampaikan kepada seluruh karyawan bahwa apa yang sudah disiapkan kalau sampai itu terjadi, kita sudah siapkan di atas apa yang diatur oleh regulasi. Oke, baik. Kami juga akan menanyakan, Pak Mirza, yang pada akhirnya XL dan Smartfren ini bergabung begitu ya, atau merger. Sebetulnya apa yang kiranya mendasari kedua perusahaan ini juga pada akhirnya merger atau berintegrasi begitu ya antara keduanya? Ya. Jadi tentu saja kita pasti punya cita-cita ingin lebih baik. Ya, lebih baik buat siapa? Buat seluruh stakeholders. Pertama tentu saja stakeholder yang kita harapkan akan merasakan manfaat lebih baik ya Indonesia, negara kita. Kenapa demikian? Ini akan membuat industri ini lebih sehat. Kita tahu bahwa industri telekomunikasi adalah sangat-sangat regulated. Regulated dari hal sumber daya.
regulated dari hal penyelenggaraan, regulated dari hal segala hal dalam kita melayani masyarakat. Dari sumber daya kita tahu kalau bicara seluler atau wireless ini, sumber daya utamanya adalah spektrum frekuensi. Spektrum frekuensi merupakan sumber daya alam yang langka. Kalau tidak diatur oleh pemerintah, ini akan ribet, susah, dan ya kita tahulah berebut nantinya. Nah, oleh sebab itu kalau pemain ini terlalu banyak, ngaturnya buat pemerintah jadi nggak sederhana. Kita dukung program ini dengan menyederhanakan jumlah pemain. Tadinya kalau 10 tahun yang lalu mungkin ada lebih dari 10 atau katakanlah minimum 10. Hari ini dari 4 menjadi 3. Ini akan lebih sederhana dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Nah, dengan struktur yang lebih simpel ini, satu, kompetisi akan makin sehat. Tidak ada lagi perang-perangan yang tidak perlu. Tarif jadi merugikan diri sendiri. Akan mudah untuk menyehatkan masyarakat yang tadinya mendapatkan kualitas layanan kurang baik. Mudah-mudahan dengan cuma 3 ini masyarakat akan mendapatkan layanan kualitas dengan yang terbaik. Indonesia dalam kancah internasional. Internet kita dikatakan kalau Asia aja kita itu nomor 3 dari bawah. Mudah-mudahan dengan bertiga kita akan sama-sama meningkatkan ranking Indonesia. Paling tidak jangan nomor 3 lah, naik deh. 3, 4 ranking ke atas deh. Ini yang kita harapkan dengan kekompakan dan solidnya industri ini akan membuat Indonesia naik kelas gitu kan. Kemudian kita tahu struktur industri ini makin kuat, maka dalam mengelolanya buat negara akan lebih enak untuk diatur. Kedua, bagi shareholder, kita akan mencapai economic of scale. Dengan merger ini, pelanggan kita kalau kita lihat berdasarkan angka triwulan ketiga tahun ini, pelanggannya 100 jutaan kurang lebih. Kalau kita bicara revenue kurang lebih sekitar 46 triliun atau sekian itu. Ini merupakan economic of scale dari sebuah perusahaan yang bukan main. Tentu akan memberikan return yang lebih konsisten, lebih secure bagi pemegang saham. Nah, ini semua menjanjikan. Bagi karyawan tadi saya katakan, ini memberikan satu opportunity untuk berkarya, opportunity untuk berkarir, opportunity untuk tentu saja hidup lebih baik. Nah, manfaat-manfaat inilah yang membuat rasional bagi para pemegang saham, why not?